Jadi eh, ini saya ada 4 slide. Pas nih kalian berempat kan. Eh, Nanti kalian jelasin satu-satu, masing-masing bakal dapat satu. Saya random ya, saya random siapa yang dapat slide 1, slide 2, slide 3, slide 4. Oke, langsung aja saya dari untuk yang slide 1, ini langsung mulai ya, langsung mulai ngejelasin. Slide 1 saya kasih AD. Slide 1 AD, slide 2 Adel, slide 3 Dayu, slide 4 Krisna. Yuk, mulai. Gambarnya biar dari saya aja. Kalian tinggal ngebicara. Ngejelasin versinya kalian. Baik, terima kasih atas waktunya. Di dalam slide ini, yang paling atas itu adalah plasma lipoprotein. Jadi, protein ini terdiri dari kolesterol bebas, trigliserida, kolesterol ester, fosfolipid, dan apoprotein. Lipoprotein itu terbentuk dari lipid dengan gabungan lipid dengan apolipoprotein. Kemudian di bawahnya adalah jenis-jenis lipoprotein. Dari yang paling bawah itu adalah HDL atau high density lipoprotein, kemudian yang kedua adalah HDL, yang kedua adalah LDL, itu adalah low density lipoprotein, kemudian yang ketiga ada IDL, itu adalah intermediate density lipoprotein, dan yang keempat adalah VLDL, itu adalah very low density lipoprotein, dan kemudian yang terakhir adalah kilomikron. Untuk HDL itu memiliki kandungan protein yang tinggi, kemudian diikuti dengan fosfolipid, kemudian kolesterol, dan memiliki kandungan trigliserida yang sedikit. Kemudian untuk LDL, untuk kandungan kolesterolnya sudah mulai banyak, kemudian diikuti oleh fosfolipid, kemudian protein, dan memiliki kandungan trigliserida yang sedikit. Kemudian untuk IDL, terdapat kandungan kolesterol, kemudian diikuti dengan fosfolipid, kemudian protein, dan memiliki kandungan trigliserida yang sudah semakin meningkat. Kemudian untuk VLDL, kolesterolnya sedikit, diikuti dengan fosfolipid, kemudian proteinnya sedikit, namun untuk VLDL, trigliseridanya meningkat, sudah meningkat banyak. Untuk kilomikron, itu adalah kandungan trigliseridanya sudah mulai banyak, kemudian fosfolipid, kemudian kolesterol, dan kandungan proteinnya hanya sedikit. Mungkin itu, Pak.
Yang lain mungkin ada yang mau nanya ke Ade gitu tentang penjelasannya Ade. Itu saya yang nanya ke semua ya. Lipid dan lemak itu bedanya apa? Ayo, saya tunggu jawabannya. Saya coba jawab, Pak. Ya, Lipid itu bisa berbentuk padat dan cair, sedangkan kalau lemak itu hanya berbentuk padat. Mungkin seperti itu, Pak. lipid berbentuk. Ya, benar. Selain itu, ada lagi? Adel gimana Adel? Perbedaan lemak dan lipid. Atau Dayu? Kalau dari saya, Pak, kalau lipid itu dia larut dalam air, tetapi dia tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut lemak, dan dia berisi karbon dan hidrogen. Kalau si lemak itu dia fungsinya sebagai sumber energi utama untuk proses metabolisme. Ya Dayu lagi satu. Dapat nggak? Atau Ade mungkin kalau bisa jawab juga. Dari segi jenis, lipid itu jenisnya ada trigliserida, fosfolipid, dan steroid. Untuk lemak, jenisnya ada lemak jenuh dan lemak tidak jenuh. Lipid itu biasanya sebutan untuk eh, lemak yang ada dalam darah ya, yang masuk ke sistem metabolisme tubuh kita. Kalau lemak itu yang ada pada tangan. Biasanya seperti itu. Terus lemak itu adalah bagian dari lipid. Lemak itu bagian dari lipid. Sebenarnya sama mereka. Mereka itu sama. Cuma beda lokasi, beda penyebutan. Udah sampai situ aja. Ada yang mau bertanya sama penjelasannya Adel lagi? Belum saya lanjut nih ke berikutnya siapa tadi saya bilang Adel ya? Kalau nggak ada, lanjut ya ke slide 2. Jalur eksogen. Silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Jadi, untuk jalur eksogen ini,
dia itu terjadi di dalam usus halus. Nah, kemudian yang pertama, di makanan itu kan terkandung kolesterol dan trigliserida. Nah, si kolesterol ini akan diubah di dalam sel usus halus menjadi ester kolesterol. Sedangkan trigliserida yang dalam bentuk asam lemak bebas akan di dalam usus halus beserta fosfolipid aproprotein akan diubah menjadi lipoprotein kilomikron. Nah, kemudian kilomikronnya ini akan masuk ke dalam saluran limfe. Kemudian dari saluran limfe ke ductus thoracicus, kemudian dia akan dimasukkan ke dalam, akan lewat aliran darah. Nah, kilomikronnya ini akan mengalami metabolisme. Kilomikronnya akan mengalami metabolisme, jadi trigliserida ditambahi akan dihidrolisis bersama lipoprotein menghasilkan asam lemak bebas. Nah, dan kilomikron yang tadi yang belum termetabolisme itu dia namanya kilomikron reman. Itu saja, Pak. Jadi asam lemak bebas nih kan di mana, di darah. Trigliserida ini sumbernya dari kilomikron. Trigliserida yang dari kilomikron ini dihidrolisis oleh lipoprotein lipase yang diproduksi oleh enzim lipoprotein lipase ini diproduksi oleh sel darah. Kemudian ini kan dihidrolisis jadi asam lemak bebas. Asam lemak bebasnya ada yang masuk ke jaringan adiposa dan ke hati atau ke hepar. Nah, di sini di atas ini ada trigliserida tapi berubah jadi asam lemak bebas. Ini juga disebabkan oleh enzim lipase pada sistem pencernaan sebelum masuk ke usus. Jadi di lambung gitu ya. Udah kayak gitu jalur eksogen. Lanjut berikutnya ke jalur endogen ya. Jalur endogen siapa tadi? Dayu. Oke, jalur endogen. Silakan Dayu. Ya, Pak. Jadi jalur endogen ini merupakan jalur metabolit lemak yang terjadi di hati. Pertamanya trigliserida yang ada pada lemak akan masuk ke aliran pembuluh darah. Kemudian trigliserida ini akan bergabung dengan kolesterol, fosfolipid, dan apoprotein sehingga saat bergabung akan membentuk lipoprotein. Kemudian lipoproteinnya ini lipoproteinnya itu dalam bentuk FLDL. Kemudian akan dihidrolisis dibantu dengan enzim yang ini HL ini Bapak. HL itu hepatic lipase. Ya, hepatic lipase. Sehingga menjadi intermediate density lipoprotein. Kemudian akan dihidrolisis lagi dibantu dengan enzim yang tadi supaya menjadi low density lipoprotein.
Baru ngerti sampai sana sih Pak, nangkep otaknya. Oh ya. Jadi, nah balik lagi ya ke eksogen ya. Eksogen ini kan asam lemak bebasnya masuk ke hepar nih, ke hati. Ke hati, kemudian setelah sampai di hati ini asam lemak bebas ini kembali berubah menjadi trigliserida yang ada di hati. Yang ini lanjut ke jalur endogen. Jadi dalam hati itu kan ada trigliserida yang tadinya dari jalur eksogen. Trigliseridanya itu masuk ke pembuluh darah. Tapi sebelum masuk ke pembuluh darah, mereka itu bergabung dengan kolesterol, fosfolipid, dan apoprotein lagi. Terus kemudian akan membentuk VLDL. VLDL ini trigliseridanya tinggi. Sama kayak yang tadi di gambar ini. Mana VLDL? Ini ya VLDL ya. Yang biru ini kan trigliserida. VLDL ini trigliseridanya masih tinggi. Kenapa nggak jadi kilomikron? Sedangkan di awal eksogen kan jadinya kilomikron. Ini nggak jadi kilomikron karena sudah di jalur eksogen dia jadi kilomikron. Trigliseridanya itu sudah sempat dipecah, jadi kadar trigliseridanya berkurang. Sehingga lipoprotein yang terbentuk itu VLDL. Kemudian dihidrolisis lagi dengan enzim hepatic lipase. Ini diproduksi sama hati. Dan LPL, lipoprotein lipase, yang diproduksi sama sel darah. Kemudian menjadilah IDL, intermediate density lipoprotein. IDL ini trigliserida sama kolesterolnya kurang lebih sama kadarnya. Kemudian dihidrolisis lagi dengan enzim yang sama menjadi LDL. LDL ini kolesterolnya yang tinggi, trigliseridanya sudah menurun lagi. Gitu. Kemudian kolesterol dari LDL ini masuk ke jaringan steroidogenik. Di mana aja ada jaringan ini, ada di ovarium, testis, kelenjar adrenalin. Jadi kolesterol inilah yang kolesterol ini membuat hormon pada tubuh kita ya, misalnya hormon testosteron, apalagi estrogen kayak gitu. Dan ada juga yang masuk ke hati lagi. Dan masuk ke jaringan steroidogeni, ada juga yang masuk ke hati. Nah, dalam perjalanannya mau masuk ke hati, ada juga nih kolesterol yang masuk ke sel endotel, sel dari pembuluh darahnya, mengalami oksidasi. Mengalami oksidasinya itu karena ditangkap oleh reseptor scavenger A atau SRA. Ya. Disebutnya itu reseptor scavenger A makrofag itu namanya. Setelah ditangkap, kemudian membentuk sel busa. Di sini ada penjelasan, semakin banyak kolesterol LDL, makin banyak ini kolesterolnya ini, ya maka makin banyak yang akan mengalami oksidasi dan ditangkap oleh makrofag. Karena ini banyak, jadi nggak semuanya masuk ke jaringan steroidogeni karena apa namanya sudah full gitu ya, seperti bilang seperti itu. Makanya semakin banyak ini kolesterol LDL, semakin banyak juga yang akan mengalami oksidasi. Karena kan tidak semua masuk ke jaringan. Sudah lebih paham. Oh ya, Ya, Pak. kursor saya kelihatan enggak? Maksudnya mouse saya kelihatan enggak? Kelihatan, Pak.
lanjut sekarang ke jalur reverse kolesterol. Yang terakhir ya, ini metabolisme lipid. Ya, Krisna. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan salah satu jalur dari metabolisme lipid, yaitu jalur RCTP atau bisa disebut jalur reverse cholesterol transport. Nah, jalur RCTP ini adalah jalur yang dapat memetabolisme HDL, yang dimana pada hepar atau hati dan usus itu mengeluarkan namanya HDL nasen. Nah, HDL nasen ini terdiri dari kolesterol yang sedikit dan ada protein A, protein C, dan protein E. Nah, lalu kemudian HDL nasen ini masuk ke pembuluh darah dan mengambil kolesterol yang berada pada foam sel yang sebelumnya jelaskan pada jalur endogen. Di foam sel ini kolesterolnya diambil dibantu oleh ABC1 ini. Nah, sehingga menjadi HDL matcher yang kadar kolesterolnya tinggi. Lalu HDL matcher ini teresterifikasi menjadi kolesterol ester dibantu dengan enzim LCAT atau lecithin colesterol acyl transferase. Nah, setelah teresterifikasi, HDL matcher ini menjadi kolesterol ester HDL yang kemudian menuju ke hati atau hepar dan ditangkap oleh reseptor scavenger B1 atau bisa disebut SRB1. Nah, dalam perjalanannya menuju ke hepar ada beberapa kolesterol ester HDL ini yang bertemu dengan VLDL dan LDL sehingga terjadi pertukaran trigliserida dan kolesterol. Nah, pertukarannya ini kan pada HDL itu kolesterol ester pada HDL dibagi menuju ke VLDL dan LDL, sedangkan VLDL dan LDL banyak mengandung trigliserida sehingga dibagi ke HDL tersebut. Nah, pertukaran tersebut dibantu oleh CETP atau kolesterol ester transport protein. Setelah pertukaran tersebut, kolesterol ester masuk ke hepar. Baik, mungkin sekian dari jalur RCTP. Terima kasih. Ya. Nah, jadi di sini di bagian kolesterol ester ketemu VLDL dan IDL ini, nah disinilah ini. Jadi dalam darah itu proses eksogen, endogen, dan reverse kolesterol itu berlangsungnya ini ya, kontinu ya. Jadi tidak satu-satu. Makanya ini kolesterol ester HDL ini ketemu sama si VLDL ini waktu di dalam darah. Di sini terjadi pertukaran, di sini juga apa namanya? Jadi selain VLDL yang tadi di jalur endogen, selain dia dihidrolisis oleh enzim-enzim hepatik lipase, lipoprotein lipase, yang dihidrolisis ini tujuannya untuk menurunkan trigliseridanya. Tapi di sini juga di reaksi ini
si VLDL dan IDL ini ketemu dengan kolesterol ester HDL ini tujuannya untuk menurunkan trigliseridanya. Karena trigliserida tinggi itu berbahaya. Jadi aliran darah kita itu tidak cepat gitu loh, lambat deh. Ya, terima kasih Krisna. Ada pertanyaan tentang materi ini? Saya kira tidak begitu susah ya. Nanti kalau kalian ada ngerasa kurang jelas juga, saya sempat ngasih jurnal tentang metabolisme di Google Classroom, kayaknya sudah saya share. Itu lebih lengkapnya yang yang sekarang ini, yang saya gambar-gambar ini versi simpelnya ya, agar mudah dipahami aja. Ya, kalau nggak ada yang ingin bertanya, udah sampai segini materi tentang metabolisme lipid. Jadi nanti UAS yang dipelajari kalau untuk materi metabolisme lipid tentang 4 poin ini ya. Lipoprotein, terus eksogen, endogen, sama reverse kolesterol.